Maka untuk itulah keluar satu qasidah, yang mana qasidah ini diajarkan langsung dikubur oleh Sayyidatina Khadijatul Kubra. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin wal muslimin bin nabi
indahnya syair dari Sayyidina Khadijatul Kubra, bahkan dihadiahkan dan dipujikan kepada cucunya, duriannya yang telah disucikan oleh Allah. Bahkan bercucuran air mata Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar begitu mengucapkan ya Muhaimin ya salam salim nawal muslimin, mereka orang-orang yang muslimin dalam keadaan selamat dan terbebas dari orang-orang kafir pada saat itu, menjadi imam di masjid saat itu. Bahkan kebebasan dari mereka yang mana mendapatkan barakah syafaat, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendapatkan ridho dari Sayyidatina Khadijatul Kubra, wabil ummil mu'minin. Jadi kata-kata ummul mukminin itu adalah Sayyidatina Khadijatul Kubra, yang mana mereka tidak mengetahui bahwa keselamatan itu berkat dari junjungan Nabi kita Muhammad SAW, sebaik-baik manusia khairul anam. Bahkan mereka tidak mengetahui satu titik yang mana Nabi kita Muhammad SAW yang telah dikatakan dan dibenarkan, kalau engkau ingin selamat, berpeganglah kepada Nabi Muhammad. Kalau engkau ingin berbahagia, berpeganglah kepada Nabi Muhammad. Kalau ingin kau mulia, berpeganglah kepada Nabi Muhammad. Tidak ada imam yang paling benar di antara imam yang paling benar. Bahkan dari seluruh para anbiya dan nabi mengatakan yang paling benar di antara benar, yang tidak memiliki kecacatan apapun, bahkan kesalahan, bahkan dia kelupaan, itu Nabi kita Muhammad. Kalau orang tidak mengetahui, pasti dia tidak akan memuji. Tapi kalau mengetahui itu kebesaran dan keagungannya, bahkan semua apa yang di dunia yang dimilikinya, dari makanan, pakaian, rumah, dari segala kebutuhan, itu semua bagian titik nur Nabi kita Muhammad. Bahkan ada seseorang yang telah masuk di neraka, yang sudah hancur badannya. Maka bertanya malaikat Malik, di antara orang yang sudah hancur beratus-ratus tahun lamanya, bahkan 500 tahun di neraka jahanam, yang mana Allah perintahkan kepada malaikat Malik, pertama malaikat Jibril alaihissalam untuk bertanya kepada malaikat Malik, kemudian malaikat Malik menyerahkan urusan azab dan siksa kepada malaikat Zabaniyah, yang menghancurkan kulit-kulit, yang menghancurkan tulang, bahkan bahan bakar api neraka. Maka bertanya, apakah di antara yang banyak yang masuk neraka ini ada satu kali seumur hidupnya membaca sallallahu ala Muhammad, tidak usah mengamalkan hanya satu kali, tidak perlu 10 kali, yang sudah diancam, yang sudah dihancurkan di neraka, bahkan seperti debu, dan kulitnya digantikan 80 kali satu hari. Apakah ada yang demikian? Maka salah satu di antara ratusan ribu ada umat Nabi Muhammad SAW yang masih terbebas dari mulutnya. Wajahnya hancur, tapi masih mulutnya yang tampak. Hangus semua badannya dan semua tubuhnya, hanya mulutnya. Maka bertanya malaikat Malik, hai si fulan,
engkau seluruh amal ibadahmu, kekafiran engkau dihancurkan oleh Allah. Tapi Allah menyelamatkan cuma mulut dan lidah. Apa yang sebenarnya terjadi? Allah menyelamatkan mulut lidahku ini hanya disebabkan satu, membaca salawat Nabi Muhammad. Semua dihancurkan semua ini karena hakikat apapun yang sudah baca lidah ini sampai hancur, berarti ismu Muhammad SAW ikut masuk neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan malaikat ketakutan, bahkan malaikat takut serba salah. Apakah aku nanti akan menjadi kesalahan? Hanya satu kali manusia baca sallallahu alaihi Muhammad, Allah pelihara itu yang namanya lidah. Bagaimana kalau seluruh gerakan kita, seluruh pandangan kita, seluruh dzikir kita, kalau kita baca salawat, niscaya tidak akan disentuh oleh api neraka. Begitu cintanya Allah kepada Rasulullah, begitu cintanya Allah kepada Habibullah. Karena itu untuk umat, bahkan Rasulullah SAW yang mana diciptakan neraka jahanam ini 1000 tahun dibakar, 1000 tahun dihembuskan dengan api sampai warnanya menjadi biru kebiruan, sampai menjadi putih 1000 tahun, sampai 3000 tahun lamanya neraka jahanam ini. Untuk siapakah itu Jibril? Neraka jahanam itu untuk siapa Jibril? Tidak lain wahai Rasulullah. Enggan, tidak bicara, malu, diam, tidak disampaikan. Kenapa engkau diam Jibril? Apa yang terjadi Jibril? Ketahui wahai Rasulullah, sambil menundukkan wajahnya malaikat Jibril, aku sangat berat untuk menyampaikan kepadamu wahai Rasulullah. Ketahuilah neraka jahanam ini khusus untuk umatmu. Langsung pucat, terdiam, menangis. Jibril, itu neraka jahanam bukan main-main Jibril. Bahkan itu disediakan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang meninggalkan sholat, yang bermaksiat, yang melakukan dosa-dosa besar. Itulah yang kelak akan mencicipi terlebih dahulu di depan, yaitu neraka jahanam. Begitu mendengar kalimat yang demikian itu, maka Rasulullah SAW menangis, umati, umati, umati. Begitu tangisannya malaikat yang namanya Rasulullah SAW ini, tanpa disadari berpelukah antara malaikat Jibril dengan Rasulullah, sama-sama menangis. Malaikat Jibril pun menangis, Rasulullah pun menangis, bahkan berdiam, bahkan tidak keluar rumah, bahkan tidak mau menemui manusia, bahkan tidak bertemu dengan sahabat. Yang tidak lain dipikirkan umatnya. Inilah pemimpin yang perlu kita ikuti, yang memikirkan kita, yang penuh dosa-dosa ini, yang penuh kelalaian ini. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW sudah mendoakan sampai tidak keluar dari bilik rumah, datang malaikat menegur, memberikan wahyu, wahai Rasulullah, janganlah kau putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah memperkenankan doa-doamu, sesungguhnya Allah telah mengijabahi dirimu. Bahkan Allah Ta'ala akan menuruti apa yang kau ucapkan wahai Rasulullah. Malaikat Jibril menghibur Nabi Muhammad SAW.
asal umatmu membaca salawat Nabi Muhammad SAW, asal mereka menyebut yang seperti aku pun berselawat kepada Rasulullah SAW. Kalau orang yang sudah berselawat berarti bersama aku. Kalau mereka sudah berselawat berarti dia sama-sama memuji kepadaku. Maka membaca selawat ini muji Allah dan muji Rasulullah SAW. Maka demikian dasarnya kemurahan Allah, kegembiraan Nabi Muhammad SAW. Tetapi mengingat terjadinya neraka jahanam, apakah kelak umatku itu langsung tidak perlu mencicipi neraka jahanam itu? Wahai Jibril, umatmu akan mencicipi semua malaikat yang namanya neraka jahanam. Kalau mereka tidak sempat bertaubat kepada Allah, bahkan mereka yang sudah sholat, bahkan mereka yang sudah puasa, bahkan mereka yang sudah zakat, bahkan mereka yang sudah haji, tetapi saat itu dia lengah, tidak minta ampun kepada Allah, mati belum sempat bertaubat, dia akan merasakan itu neraka jahanam. Nangis kembali Rasulullah SAW. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya ahli baitir rahmah. Tetapi tidak didengar, tidak disaut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tertutup pintunya karena takutnya, bukan takut atas dirinya, takutnya nanti umatnya yang mencicipi daripada neraka jahanam itu. Bahkan sampai 500.000 tahun, ada yang 1.000 tahun, yang mana kulitnya hancur, bahkan panasnya, yang mana otaknya berhambur, bahkan ususnya keluar dari lubang duburnya karena siksa api neraka. Maka apakah yang terjadi Jibril? Wahai Rasulullah, kami hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan, wahai Jibril, sampaikan salamku kepada kekasih, kepada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Jangan membuat sedih hatinya Nabi Muhammad. Datang lagi Sayyidina Umar bin Khattab, mendatangi, mengetuk pintu rumah. Kenapa Nabi tidak menemui kita? Kenapa Nabi tidak mendatangi kita? Bahkan Nabi tidak menyaut dari dalam bilik rumah. Mengapa sampai demikian dasarnya? Bahkan air matanya 1 gelas, yang bukan lain air mata ini hanya untuk menebus daripada umat-umatnya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak mengucapkan satu kalimat kata pun agar untuk mendapatkan balasan dari Allah, agar dikabulkan doa supaya umatnya selamat. Menunggui sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar duduk di sebelahnya. Di pintu rumahnya tidak balik, walaupun pintunya tertutup, dan mereka berdua pun ikut menangis karena mendengar tangisan yang mengguguk dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka datanglah Salman Al-Farisi, mengetuk lagi, mengucapkan salam. Mungkin Salman Al-Farisi yang satu rumah dengan Nabi kita Muhammad SAW, bahkan pelayannya Nabi Muhammad SAW, yang setiap menyuguhi apa kepentingan dan keperluannya, tidak disaut juga dari dalam, karena Nabi benar-benar sudah terpukul mendengar saat kalimat nar jahannam. Kemudian apa? Bermusyawarah sahabat ini
dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sampai Salman Al-Farisi, dia berunding dan bermusyawarah apa yang akan terjadi. Maka tidak lain dan bukan, satu-satunya pasti Rasulullah SAW akan mau menerima, yaitu mendatangi satu rumah dari putrinya Qurratul Ayun Sayyidah Fatimah Zahra. Maka berangkatlah 3 sahabat ini mendatangi Sayyidah Fatimah. Ya tolong Sayyidah Fatimah, antarkan kami agar kami ini diberikan untuk menemui beliau, apa yang terjadi. Akhirnya datanglah bersama Sayyidah Fatimah, diantarkan untuk mengetok pintu rumah dari beliau, sehingga keluarlah Rasulullah SAW, karena kesayangan dan kecintaannya adalah Siti Fatimah. Akhirnya kau tahu apa yang terjadi, hai putriku ya Qurratul Ayun. Apa yang terjadi engkau tahu. Aku tidak mau berbicara dan tidak berkata apa-apa sebelum Allah menjawab permohonanku. Apakah itu wahai Rasulullah? Yaitu bagaimana peristiwa neraka jahanam dijadikan. Maka nangislah Sayyidah Fatimah. Bahkan penduduk neraka nanti justru Fatimah banyak wanita perempuan, bahkan 1:1000. Satu laki-laki yang neraka 1000 yang masuk perempuan. Maka itulah Sayyidah Fatimah makin menggugur dan menangis karena sedihnya yang demikian itu. Maka sampailah salam itu kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril masuk dalam rumah bilik rumah Rasulullah menyampaikan, wahai Rasulullah, angkatlah daripada sujud, angkatlah dari permohonanmu, angkatlah kepalamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengabulkan permohonan, yaitu memberikan syafaat yang paling besar. Qala Nabi syafa'atil alil kabair min ummati. Sesungguhnya Nabi akhirnya mengatakan dan bersabda, syafaatku itu besar bagi pendosa-pendosa besar kelak di yaumil qiyamah. Maka dengan demikianlah Allah memberikan syafaat kepada Rasulullah SAW untuk syafaat itu dibagikan kepada pendosa-pendosa besar. Bahkan pendosa kecil cukup aulia wal ulama yang bisa menolong mereka. Tetapi syafaat urusan dosa besar adalah urusan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian itu, maka legalah hati Nabi Muhammad SAW agar umatnya jangan tersentuh oleh api neraka. Dan mudah-mudahan kita semua golongan orang-orang yang diberi hisab. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang pecinta kepada Nabi Muhammad SAW dan menghidupkan sunnah-sunnahnya dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para ulama wal amilin, dari para orang-orang yang salafus salihin, agar kita semua dikumpulkan. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma jumratin nabiyyin, Allahumma jumratin nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allahumma nas'aluka min khair masalaka minhu nabiyuka wa rusulika abduka Muhammad sallallahu fi baduka salihun wa na'udzubika min syarri ma ista'adha minhu nabiyuka wa rusulika abduka Muhammad sallallahu fi baduka salihin wa antal musta'an wa alaikal balag wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma jma' baina wa baina nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qadata wa manaman fid dunya wal ukhra fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua golongan orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah, mendapat pertolongan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, bahkan mendapatkan syafaat yang besar dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita
dibebaskan dari segala beban yang susah-susah, dibebaskan hutang-hutang, diberikan kemudahan, dan dikabulkan segala hajat-hajat, dikuatkan iman kita, dikuatkan dengan akidah kita, agar kita menjadi orang-orang yang mendapat ridha Allah dan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.